Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan latihan soal-soal untuk persiapan menghadapi ujian seleksi P3K Guru tahun 2021, khususnya untuk kompetensi teknis. Nah, jadi kompetensi teknis ini merupakan submateri yang sangat penting ya teman-teman. Karena apa? Karena dia memiliki bobot yang paling tinggi ketimbang submateri yang lain, yaitu 60%. Nah, jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat informasi-informasi terupdate terkait pembahasan soal-soal dari kami. Baik teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Soal yang nomor 1, salah satu orang tua peserta didik yaitu Pak Yanto mendatangi sekolah untuk melakukan klarifikasi terkait nilai anaknya yang tidak sesuai harapan. Pasalnya, anak dari Pak Yanto terkenal sebagai anak yang cerdas sejak kecil, namun nilai yang diperoleh tidak baik. Sambil marah-marah, Pak Yanto mendatangi Bu Lina sebagai wali kelasnya. Kemudian, Bu Lina sebagai wali kelas menunjukkan semua data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah melihat dengan mata kepala sendiri, baru Pak Yanto memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina. Dengan demikian, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian yang A, terbuka, yang B, akuntabel, yang C, sistematis, yang D, adil, yang E, objektif. Nah, untuk soal yang nomor 1, ini ada salah satu orang tua peserta didik ya teman yang mendatangi sekolah dengan marah-marah karena nilai anaknya ini mendapat nilai yang kecil. Padahal anak tersebut ini dikenal sebagai anak yang cerdas. Nah, mendapat respon seperti itu, kemudian Bu Lina menunjukkan data perolehan nilai dari siswa tersebut. Dan setelah orang tua murid tersebut melihat dengan mata kepala sendiri, barulah orang tua murid tersebut memahami dan meminta maaf kepada Bu Lina sebagai guru kelasnya. Nah, dengan kejadian seperti ini, Bu Lina telah menerapkan prinsip penilaian. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B ya teman-teman, yaitu akuntabel. Nah, jadi penilaian yang dilakukan oleh Bu Lina ini dapat dipertanggungjawabkan teman-teman, baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Jadi jawaban yang paling tepat ini adalah yang B. Kemudian untuk penilaian yang terbuka, ini berarti prosedur penilaian ataupun kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan ini dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Ini untuk yang terbuka. Kemudian yang sistematis ini berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kemudian yang adil ini berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 2, 245,376 ditambah 8,456 dikurangi 188,284 sama dengan yang A 52,356, yang B 65,539, yang C 72,653, yang D 82,881, yang E 112,361. Nah, untuk soal yang nomor 2, ini jika dihitung secara biasa, ini akan memakan waktu yang cukup lama ya teman-teman. Karena di ujian seleksi P3K nanti ini terikat dengan waktu, maka semakin cepat ini akan semakin baik. Dan di sini kami akan mencoba menjawab dengan cara pendekatan ya teman-teman. Nah, kita anggap saja ini komanya hilang ya teman-teman. Anggap saja komanya hilang. Jadi yang dihitung ini adalah yang 245 tambah 8 dikurangi 188. Nah, ini kan bisa dikerjakan terlebih dahulu teman-teman, yaitu min 188 ditambah 8. Nah, jadi kan tinggal 180. Nah, jadi kita tulis saja teman-teman 245 kemudian dikurangi, karena ini sudah dikurangi tadi, yaitu tinggal 180. Nah, jadi hasilnya adalah 65.
Nah, 65, ya teman-teman, 65, sekian. Nah, kita cari yang opsinya 65. Nah, jadi ini dia teman-teman. Berarti jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 3, 3 dibagi 0,4 sama dengan yang A 5,5, yang B 6,5, yang C 7,5, yang D 8,1, yang E 4,3. Nah, untuk soal yang nomor 3 ini terlihat sederhana ya teman-teman, tapi bisa menyulitkan. Nah, untuk mengerjakan soal yang nomor 3, kita rubah terlebih dahulu ke dalam bentuk pecahan. Nah, 3 ini kan 3/1 ya teman-teman. 3 ini kan 3/1, kita tulis 3/1. Kemudian dibagi 0,4 ini kan sama dengan 4/10. Nah, jadi 3/1 dibagi 4/10. Nah, sekarang kita akan merubah pembagian menjadi perkalian. Nah, ketika pembagian ini dirubah menjadi perkalian, maka penyebut ini akan menjadi pembilang ataupun dibalik. Nah, jadi seperti ini teman-teman, yaitu 10/4. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita tinggal hitung saja teman-teman, yaitu 3 kali 10 sama dengan 30. Kemudian 1 kali 4 sama dengan 4. Nah, kita sederhanakan saja teman-teman, sama-sama dibagi 2 ya teman-teman, sama-sama dibagi 2, yaitu 30 bagi 2 ini 15, kemudian 4 bagi 2 ini 2. Nah, jadi 15 dibagi 2 ini sama dengan 7,5. Nah, kita lihat opsinya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang C. Kemudian soal yang nomor 4, yaitu 0,3 dibagi 0,15 sama dengan yang A 1, yang B 2, yang C 2,5, yang D 3, yang E 3,5. Nah, untuk soal yang nomor 4 ini sama dengan soal yang nomor 3 tadi teman-teman, yaitu kita rubah ke pecahan terlebih dahulu. Nah, jadi 0,3 ini kan 3/10. Kemudian 0,15 kita bagi dulu. 0,15 ini sama dengan 15/100. Kemudian selanjutnya kita rubah pembagian menjadi perkalian. 3/10 kali. Nah, ketika dirubah menjadi perkalian, maka penyebutnya ini akan menjadi pembilang, yaitu 100/15. Nah, kita tinggal hitung saja teman-teman, yaitu 3 kali 100 sama dengan 300 per 10 kali 15 sama dengan 150. Nah, jadi 300 dibagi 150 sama dengan 2. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Kemudian soal yang nomor 5, 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat min 2 ditambah 2 pangkat min 1 ditambah 2 pangkat 0 sama dengan yang A 1/7/8, yang B 2/7/8, yang C 3/7/8, yang D 3, yang E 4. Nah, untuk mengerjakan soal yang nomor 5, kita harus tahu terlebih dahulu sifat perpangkatan. Kita lihat di sini, jika A pangkat min N ini sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi minnya hilang ya teman. A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, jika A pangkat 0, maka ini sama dengan 1. Nah, jadi ini sifat yang kedua. Nah, jadi kita langsung saja hitung yang soal nomor 5. 2 pangkat min 3 ini sama dengan kan 1 per 2 pangkat 3. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian 2 pangkat min 2, jadi 1 per 2 pangkat 2. Nah, jadi minnya hilang ya teman-teman. Kemudian ditambah 1 per 2. Kemudian ditambah, nah 2 pangkat 0. Nah, jadi jika bilangan real yang bukan 0, jika dipangkatkan 0 ini maka hasilnya akan 1. Nah, jadi tambah 1. Nah, jadi kita tinggal hitung saja teman-teman, yaitu 2 pangkat 3 ini kan 8 ya. 1 per 8. Kemudian ditambah 1 per 2 pangkat 2 sama dengan 1 per 4. Kemudian 1 per 2. Kemudian ditambah 1. Nah, kita tinggal samakan saja teman-teman, yaitu kita jadikan 8. Kita tetap jadikan 8. Kemudian 4 dikali berapa supaya jadi 8, yaitu dikali 2. Nah, jadi 2 dikali 1. Nah, jadi 2 sama dengan per 8.
kemudian ditambah 2 kali berapa supaya jadi 8, yaitu dikali 4. Nah, jadi 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, jadi 4/8 ditambah 1. Nah, jadi hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 4 sama dengan 7. 7/8. Nah, jadi 1/7/8. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang A teman-teman, yaitu 1/7/8. Kemudian soal yang nomor 6, perbandingan umur Cici dan umur Evi adalah 2:3. Jumlah umur mereka adalah 35 tahun. Berapa umur masing-masing? Yang A 14 tahun dan 20 tahun, yang B 14 tahun dan 21 tahun, yang C 15 tahun dan 20 tahun, yang D 15 tahun dan 21 tahun, yang E 16 tahun dan 20 tahun. Nah, untuk soal yang nomor 6 ini yang ditanyakan adalah umur masing-masing teman-teman, yaitu umur Cici berapa dan umur Evi berapa. Dan sebelum mengerjakan soal yang nomor 6, teman-teman harus tahu terlebih dahulu ciri perbandingan. Jika diketahui jumlah, maka perbandingannya ini ditambah. Jika diketahui selisih, maka akan dikurangi. Jadi seperti itu. Nah, kita tulis saja teman-teman, perbandingan umur Cici dan umur Evi, yaitu 2:3. Dan jumlah umur mereka adalah 35 tahun. Nah, jika diketahui jumlah, maka ditambah. Nah, jadi 2 ditambah 3 ini sama dengan 5. Nah, kita tinggal hitung saja teman-teman, yaitu umur Cici. Nah, umur Cici kan perbandingannya 2 ya teman-teman, 2:3. Nah, ini Cici banding Evi, yaitu 2:3. Nah, kita hitung yang Cici teman-teman, yaitu 2/5 kali 35. Nah, kita tinggal coret saja teman-teman. 35 bagi 5 ini sama dengan 7. Nah, jadi 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, jadi umur Cici ini sama dengan 14 tahun. Kemudian kita hitung yang umur si Evi. Umur Evi sama dengan, nah umur Evi ini kan 3 ya teman-teman, 2:3, Cici banding Evi. Nah, jadi 3/5 dikali 35 sama dengan, nah ini juga bisa dicoret teman-teman, 35 bagi 5 ini sama dengan 7. Nah, jadi 3 kali 7 sama dengan 21. Nah, jadi umur Cici adalah 14 dan umur Evi ini adalah 21. Nah, jadi jawaban yang tepat ini adalah yang B. Baik teman-teman, itulah beberapa latihan soal-soal dari kami. Dan sebelum admin tutup, di sini admin akan memberikan PR yang bisa teman-teman kerjakan di rumah menggunakan cara yang sudah kami berikan tadi, yaitu 6 dibagi 0,8. Dan jika sudah diketahui hasilnya, maka teman-teman tuliskan di kolom komentar. Baik teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.